Pemirsa, polisi memeriksa 20 saksi atas kasus dugaan pengeroyokan santri hingga tewas oleh para seniornya di Bangkalan, Jawa Timur. Polda Metro Jaya menunda gelar rekonstruksi kasus penganiayaan David Ozora oleh Mario Dandi. Polisi beralasan penyidik masih membutuhkan waktu untuk memeriksa beberapa saksi. Tersangka kasus penganiayaan terhadap David Ozora, Mario Dandi Satrio menjalani pemeriksaan lanjutan di Polda Metro Jaya. Polisi mendalami terkait percakapan pesan WhatsApp antara pelaku AG dengan korban David. Tersangka penganiayaan David Ozora, Mario Dandi Satrio masih menjalani pemeriksaan lanjutan di gedung Direskrimum Polda Metro Jaya hari ini. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita sudah terhubung dengan jurnalis MJN, Diandra Mukni. Polisi akhirnya menahan kekasih Mario Dandi AG setelah diperiksa selama 6 jam di Polda Metro Jaya. AG akan ditahan selama 7 hari ke depan. David rumah via pesan WhatsApp hingga kemudian David dianiaya oleh Mario Dandi Satrio. Menurutnya Mario yang mengirim voice note via handphone AG agar David keluar rumah. Polisian. Menko Polhukam Mahfud MD menyesalkan laporan terhadap transaksi mencurigakan senilai 300 triliun rupiah yang melibatkan 460 orang di lingkungan Kementerian Keuangan sejak 2009 tidak ada kemajuan. Laporan baru ditindaklanjuti saat muncul kasus yang menjerat mantan pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo buntut kasus penganiayaan oleh putranya Mario Dandi Satrio. Dugaan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan Rafael Alun Trisambodo menjerat nama-nama lain di jajaran Ditjen Pajak. Kali ini, nama Wahono Saputro, Kepala Kantor Pajak KPP Madya Jakarta Timur, terseret dalam pusaran harta Rafael. Ratusan pegawai pajak di Kementerian Keuangan diduga memiliki saham di 280 perusahaan. KPK mengendus ada konflik kepentingan jika pegawai pajak punya hobi cari pekerjaan sampingan, apalagi memiliki saham di perusahaan. Pemirsa, keluarga korban tragedi Kanjuruhan. Pemirsa, fenomena pamer harta lagi-lagi terjadi. Kali ini giliran Kepala Bea Cukai Makassar, Andi Pramono, pamer harta di media sosial. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK ternyata sudah menyerahkan laporan hasil akhir ke Komisi Pemberantasan Korupsi terkait hal ini. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Polda Jawa Timur dan Polresta Malang Kota menangkap Crazy Rich Surabaya Wahyu Saptian atau Wahyu Kenzo. Ia diduga telah menipu sebanyak 25.000 orang dalam kasus penipuan robot trading dengan kerugian diperkirakan mencapai 9 triliun rupiah. Pemirsa, salah seorang korban robot trading Auto Trade Gold milik Wahyu Kenzo mengaku kehilangan uang 6 miliar rupiah sejak bergabung akhir 2021 lalu. Dirinya sadar telah ditipu ketika berusaha menarik dana namun tidak berhasil. Sementara Wahyu Kenzo pun menghilang, tidak bisa dihubungi. Kondisi ini akhirnya membuat korban melaporkan kasus penipuan ke Polresta Malang. Kita beralih ke informasi berikutnya, pemirsa. Ketua Panitia Pelaksana Pertandingan Arema FC versus Persebaya Surabaya, Abdul Haris, divonis 1 tahun 6 bulan penjara atas kasus tragedi Kanjuruhan yang menewaskan 135 supporter Arema. Atas vonis ini, Abdul Haris mengaku masih pikir-pikir untuk menerimanya atau naik banding. Keluarga korban tragedi Kanjuruhan kecewa atas putusan vonis terhadap terdakwa di Pengadilan Negeri Surabaya. Keluarga korban menilai vonis 1 tahun 6 bulan penjara kepada Ketua Panpel Arema FC versus Persebaya dinilai tidak sebanding dengan hilangnya ratusan nyawa pada awal Oktober tahun lalu. Sebagian keluarga korban jiwa kebakaran depo Pertamina. Pemirsa, sebagian keluarga korban jiwa kebakaran depo Pertamina Pelumpang, Jakarta Utara merasa dijebak karena harus menandatangani surat yang memuat soal keluarga tidak akan menuntut atau menggugat Pertamina dalam kasus ini. Surat itu diserahkan sekaligus saat penyerahan santunan sebesar 10 juta rupiah. Keluarga korban jiwa kasus kebakaran depo Pertamina Pelumpang merasa dipaksa untuk menandatangani surat santunan untuk pemakaman korban. Surat itu disebut memuat poin yang merugikan keluarga korban. Dan berikut wawancara jurnalis MJN Rama Sukarta dan juru kamera Yahdin Syafrizal dengan salah seorang keluarga korban. Pemirsa, dari mancanegara, Pangeran dan Putri Wales mengunjungi komunitas Muslim di London, Barat Inggris pada Kamis 9 Maret 2023. Kunjungan ini terkait dengan apresiasi pihak kerajaan bagi mereka yang membantu korban gempa Turki dan Suriah.
Pemirsa, Jason Tatum dari Boston mencetak 30 poin dan mengalahkan Portland Trail Blazers pada Rabu malam dengan kemenangan 115-93. Informasinya menjadi penutup perjumpaan kita dalam Top News untuk malam hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Fitri Megantara mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, sampai jumpa.